Anda pernah nggak jadi seorang dalang wayang? Pernah jadi sutradara belum? Nah, kali itu saya ahlinya karena saya memang ahli di bidang dialog teater. Ada satu cerita yang ingin saya tawarkan. Ya kan begitu? Sebagai cerita. Sebelum cerita itu saya buat, pertama kan saya imajinasikan dulu. Ada berapa tokohnya, ada berapa pemainnya. Ya kan gitu. Ceritanya bagaimana? Kita bikin sinopsisnya. Awalnya gimana? Perkembangannya gimana? Dan akhirnya bagaimana? Berapa bab? Berapa pasal? Kan begitu. Kemudian konfliknya kita bikin. Sebab bagaimanapun juga kalau cerita tanpa ada konflik ya nggak enak dong. Andaikan Mbok Wangsi ngelamar Suratmina lalu diterima oleh Mama Dam dan dikawinkan. Ada ceritanya enggak? Nah itulah makanya sang sutradara mendesain perlu ada konflik di situ. Caranya gimana? Mbok Wangsinya itu ngelamar Suratmina nih hanya bawa pisang 2 arip. Akhirnya kan dilemparkan ke mukanya kan gitu. Sampai sakit hati kan begitu ceritanya. Sampai dia melakukan puasa ajaran Guyang kan gitu. Belajar sama siapa namanya tuh? Gemblung. Ya iya, itulah makanya hukum positif dan negatif pertarungan itu harus ada di dunia ini. Dan semuanya itu adalah settingan Allah semuanya. Jadi kalau demikian selanjutnya kita enggak usah berebut mencari peran. Ya kan gitu. Tapi kita berebut fungsi, itu yang penting. Kalau kalian pengen jadi setir semua, bisa berjalan enggak? Ya harus jadi ban, jadi setir, jadi lampu, jadi wiper, jadi apalagi, jadi busi, jadi rotak, jadi pompa oli dan sebagainya. Saya telah gabung tetap setir satu. Yang jadi pentil jangan kecil hati sebagai pentil dong. Nah lalu untuk apa ini? Nah ini maka settingan awal Allah sendiri sudah mengatakan bahwa wa khalaqal insana min tinin lazim, ya min turabin, khalaqu min turabin, dari tanah. Kalau tanah itu berarti kan materi, ya kan begitu. Lalu para malaikat disuruh bersujud kepada Adam, lalu mereka menolak. Alasannya apa? Merasa lebih baik dari Adam. Di mana argumentasinya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin? Berarti mereka mengatakan setan itu mengatakan kami dibuat dari api, berarti kan energi. Kalau tanah itu kan berarti materi. Betul enggak? Ini yang menolak kepada Adam ini energi yang negatif, yang bersujud pada Adam itu malaikat energi positif. Bahwa pertemuan positif dan negatif di satu materi, disitulah terjadi saling menghancurkan. Ketika positif dan negatif saling menghancurkan, disitulah akan bercahaya, disitulah akan ada satu kekuatan besar muncul. Tidak mungkin kalau tidak dibenturkan positif dan negatif itu. Sok diambil positifnya, nyala enggak? Taruh positif negatifnya dibuang, nyala enggak? Enggak. Tapi positif negatif tidak dipertemukan, nyala enggak? Bisanya berpikir karena apa? Karena ada pada materi yang sifatnya punya resistensi terhadap itu, sehingga dia berpikir menjadi menyala. Nah, nanti di penghujungnya yang hebat itu bukan peran yang kau mainkan. Kamu dalam sandiwara mau jadi raja ya silakan, mau jadi pembantu yang ditampekin tiap hari ya silakan, jadi perempuan selingkuhannya silakan. Nanti yang menilai sang sutradara, bukan peranmu yang kau mainkan, tapi bagaimana Anda berakting secara sempurna. How to be the best actor.
Yang mendapat piala citra itu ternyata bukan raja, ya kan? Tapi pembantu yang ditampokin, nangisnya beneran. Jadi jangan beranggapan karena kamu kiai nanti di surganya di atas, belum tentu. Sekarang kita melihat realita. Kamu tertipu semuanya. Melihat kehebatan orang dengan ilmunya, dengan sorbannya, dengan jubahnya, dengan tasbih yang dikewer-kewernya. Saya melihat bukan di situ kehebatan. Saya melihat dan saya terharu. Ada seorang perempuan tua umur 60 tahun, ngotel sepeda yang pedalnya semplak, ngotelnya pakai jempol kaki, membawa keranjang, jual sayuran di pasar. Dia siap menghadapi kehidupan apa yang terjadi. Itu yang paling hebat bagi saya. Iya. Dan mungkin saya juga jangan saya salahkan ketika saya hanya terharu melihat pelacur-pelacur di Jakarta itu. Mereka orang yang terpaksa ingin bertahan hidup di dunia ini. Saya enggak. Kecuali mereka yang tarifnya ratusan juta, itu mah serakah itu mah. Ini yang di jalanan itu yang hanya berapa? 30.000 tak? Di Jatibarang tuh di stasiun tuh berapa? Itu enggak? 20.000. Itu gandar tikar bodol di atas rel kereta api untuk menyambung nyawa. Iya kan? Ya saya tahu kok. Allah juga tahu. Mana mungkin Allah sekejam itu. Kalau mereka ingin bertahan hidup, toh mereka tidak merugikan siapapun kok, hanya merugikan dirinya sendiri, betul nggak? Kamu juga ngasih juga ikhlas kan? Kan dulu tawar menawar kan? Piran dok, seket kang. Oleh beli selawi ya belum beli selawi mak. Kayaknya akhirnya 20, oke, deal 20.000. Ya, terjadi cinta goblok namanya juga. Ya, sampai selesai ditanya, tadi siapa? Nggak tahu. Namanya siapa? Nggak tahu. Orang mana? Nggak tahu. Itu kan cinta goblok. Iya. Kamu nggak ada masalah, tapi yang tertekan malah perempuannya. Karena laki-laki mah berhubungan cinta dengan perempuan yang tidak pernah kau cintai, nggak ada masalah. Yang penting kamu merasa rilis, nyaman, udah plong, kan gitu. Tapi perempuan ketika berhubungan nggak bisa kalau tidak dengan lelaki yang dicintainya. Paham nggak? Ketika dia melayani seseorang yang tidak dicintainya, apalagi supir truk yang nggak mandi seminggu tuh, baunya kayak apa? Itu betul-betul dia menggadaikan perasaannya itu. Penderitaan bagi mereka, enggak urut bagi saya begitu. Ya semoga Allah mengampuni mereka, gitu aja.